Kelenjar atau gland adalah organ tubuh yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan, misalnya hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah, duktus atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh. Kelenjar endokrin atau buntu, kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran dan hasil sekresinya yang disebut hormon. Saifuddin 2006. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani, hormon yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Fungsi hormon antara lain yaitu menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi dan memelihara sistem reproduksi, memelihara lingkungan internal optimal. Lanjutan dari fungsi hormon, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Mekanisme kerja hormon. Ada dua mekanisme umum kerja hormon. Dengan mengaktifkan sistem siklik AMP, adenosin monofosfat, dalam sel yang selanjutnya akan mengaktifkan banyak fungsi intraseluler lain. Dengan mengaktifkan gen di dalam sel yang menyebabkan timbulnya pembentukan protein intraseluler yang selanjutnya akan memicu timbulnya fungsi sel yang spesifik. Terdapat dua tipe kelenjar yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit, organ internal seperti lapisan tractus intestinal. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis sangat sederhana. Kelenjar ini tidak mempunyai saluran keluar dan mencurahkan sekresinya langsung ke sirkulasi darah. Berikut adalah gambar anatomi sistem endokrin. Kelenjar hipofisis ialah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Struktur berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih 1,27 cm. Disebut juga master of gland sebab hormon yang dihasilkan dapat mempengaruhi pekerjaan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebra. Kelenjar pineal berwarna abu-abu kemerahan, ukuran sebesar butir beras, 5-8 mm. Kelenjar pineal mensekresi hormon melatonin yang bekerja pada gonad yang berguna dalam proses maturasi seksual. Kelenjar tiroid merupakan organ yang bentuknya seperti kupu-kupu dan terletak pada leher bagian bawah di sebelah anterior trakea. Terdiri dari dua lobus lateral yang dihubungkan oleh sebuah isthmus, mempunyai panjang kurang lebih 5 cm, lebar 3 cm, dan berat 30 gram. Atas pengaruh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior, kelenjar tiroid ini dapat memproduksi hormon tiroksin, tironin T3, dan tiroksin T4 dan kalsitonin. Fungsi hormon tiroksin mengatur metabolisme zat dalam tubuh dan katabolisme protein dan lemak. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium plasma dengan meningkatkan jumlah penumpukan kalsium pada tulang. Fungsi dari kelenjar tiroid bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksidasi, mengatur pengeluaran karbon dioksida, metabolik, dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan pada anak, mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan tertanam dalam permukaan posterior kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan para hormon yang berfungsi meningkatkan resorpsi tulang, meningkatkan resorpsi kalsium, dan menurunkan kadar kalsium darah. Adapun fungsi kelenjar paratiroid memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempercepat absorpsi kalsium di intestin. Kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah,
menstimulasi dan mentransport kalsium dalam fosfat melalui membran sel. Adrenal terdapat 2 buah kelenjar pada manusia dan masing-masing melekat pada ginjal. Pada kenyataannya, setiap kelenjar adrenal merupakan 2 buah kelenjar endokrin dengan fungsi yang berbeda dan tidak tergantung satu sama lainnya. Medula adrenal pada bagian tengah kelenjar melepaskan hormon katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin. Epinefrin dalam kelenjar adrenal berfungsi membantu metabolisme karbohidrat dengan jalan menambah pengeluaran glukosa dari hati. Pada situasi darurat, epinefrin akan menurunkan aliran darah ke dalam jaringan yang tidak diperlukan gastrointestinal dan meningkatkan aliran darah ke dalam jaringan yang digunakan untuk respon konflik yang efektif, otot jantung dan skeletal. Norepinefrin pada kelenjar adrenal berfungsi menaikkan tekanan darah dengan jalan merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk berkontraksi. Korteks adrenal memproduksi 3 kelompok hormon steroid yang glukokortikoid dengan protipe hidrokortison, mineralokortikoid khususnya aldosteron, dan hormon-hormon seks khususnya androgen. Glukokortikoid berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme glukosa. Peningkatan sekresi hidrokortison akan menaikkan kadar glukosa darah. Mineralokortikoid bekerja meningkatkan absorpsi ion natrium dalam proses pertukaran untuk mengekskresikan ion kalsium atau hidrogen. Hormon seks adrenal atau androgen memberikan efek yang serupa dengan efek hormon seks pria. Adapun fungsi kelenjar korteks adrenal mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Fungsi dari kelenjar medula adrenal, vasokonstriksi, pembuluh darah perifer, relaksasi bronkus, kontraksi selaput lendir, dan anterior. Pankreas yang terletak dalam rongga abdomen bagian atas memiliki fungsi kelenjar eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin, pankreas, hasil sekresi berupa enzim-enzim digestif yang kaya protein dan elektrolit. Hasil sekresi tersebut bersifat sangat alkalis akibat konsentrasi natrium bikarbonat yang tinggi. Hasil sekresinya yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Adapun bagian-bagian endokrin pankreas yaitu pulau-pulau Langerhans merupakan kumpulan sel yang tersusun oleh sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa glukagon, sel beta insulin, sel delta somatostatin. Kelenjar gonad dibagi menjadi 2 yaitu kelamin pria testis dan kelamin wanita ovarium. Testis terletak di skrotum dan menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini berfungsi dalam mengatur perkembangan ciri seks sekunder dan merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. Sedangkan ovarium terdapat pada samping kiri dan kanan uterus yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen adalah pematangan dan fungsi siklus haid yang normal, sedangkan fungsi hormon progesteron adalah pemeliharaan kehamilan.